the Honorable, the Director of the Right Center, the Honorable, the Director of the Right Center of the Wah and Leadership, Faculty of Islamic Presentation, University of Kebangsaan Malaysia, Dr. Zulkifli bin Aini, the entire associate then of the Faculty of Preaching and Communication, the Chief of Communication and Islamic Broadcasting Program, all entire Faculty of Preaching and Communication, and all of distinguished guests and participants. Let us thank to Allah because of His blessing and mercy. We can attain and participate in this event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light and left the darkness in this life. Welcome to the International Guest Lecture Seminar, Etika Komunikasi Netizen Journalism. On behalf of the host, we extend our greatest appreciation to each and every one of you for being able to join this agenda. Preceding our agenda this afternoon, let us open our agenda today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And now, we step to the next agenda. We would like to listen the propagation of matter by our source is Dr. Zulkifli bin Aini, and it will be guided by the moderator, Miss Rizkiatul Hasanah M. Sos. The time is yours. Apa? Baik, untuk yang saya hormati Bapak Dr. Zulkifli Aini selaku narasumber kita pada siang hari ini, yang saya hormati juga Bapak Ketua Jurusan KPI UIN Antasari, Bapak Surya Ika Priyana, beserta para dosen yang berhadir di dalam webinar hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak Dr. Zulkifli Aini. Semoga di siang hari ini nanti kita bisa berbagi terkait dengan materi kita, seminar etika komunikasi netizen jurnalisme. Harapannya semoga materi yang akan disampaikan pada siang hari ini bisa memberi pengayaan terhadap mahasiswa kami KPI UIN Antasari, terlebih khususnya angkatan 2023. Baik Pak, untuk mempersingkat efisiensi waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Zulkifli bin Aini untuk mempresentasikan webinar kali ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dapat didengar ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudari moderator yang namanya Nazwarina, betul ya? Saharani, itu Rizkatul Hasanah, dan para dosen yang terhormat, serta mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua? Pertama-tama dan selama-lamanya saya mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan izin Allah dan inayah Allah telah memberikan saya ruang dan peluang pada petang ini. Jutaan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Abduh yang tidak putus-putus memberikan motivasinya kepada saya untuk ikut serta dalam wacana ilmiah di UIN Antasari, kan? Jauh di bumi Malaysia ini, tapi terasa dekat di hati kalian semua. Umpama di mana ya nak diucapkan, kan? Dengan era dunia digital ini kita makin hampir, kan? Borderless world, dunia tanpa sempadan, kita bisa berbicara lewat pelbagai medium, termasuklah medium pada petang ini, kan? Saya tidak diberikan masa yang sampai pukul berapa, sampai jam berapa saya tidak pasti. Dituliskan sampai selesai gitu ya. Jadi saya nggak tahu sampai sampai kapan-kapan saya harus bicara pada petang ini. Dan begitu ya. Tetapi bicara saya pada petang ini, pada sore ini, lanjutan daripada bicara saya kepada mahasiswa di mana hari itu ya, di ruangan itu saya bicara tentang dunia digital ataupun digital citizenship gitu kan, warga digital begitu. Makanya saya bersetuju untuk memenuhi undangan ini, jemputan ini, bagi melihat satu dimensi lain kan, dalam dunia digital itu yang saya fikir kita semua berada dalam dunia digital walaupun kita berlainan negara gitu. Anda semua di Republik Indonesia, saya di Malaysia gini. Tetapi dalam dunia digital itu kita satu begitu kan. Apatah lagi kita ini serumpun. Bicaranya hampir sama begitu kan. Walaupun nanti ada beberapa kalimah itu yang mungkin perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan. Saya menyediakan slide yang amat sederhana untuk tatapan semua. Sebentar saya titipkan slide-nya begitu. Sudah ada ya? Sudah ada di screen? Sudah ada Bapak. Sudah ya, oke. Terima kasih. Slide saya ini hampir 40 gitu ya. Hampir 40, tapi saya nggak pikir bicara sewenang-wenangnya ke 40 ini. Kan? Saya juga tidak mau bicara tentang teori apakah yang ingin saya gunakan pada petang ini. Kerana bila kita kuliah itu kan selalunya dengan conceptual dan theoretical framework begitu kan. Tapi kita mau santai-santai saja pada petang ini untuk bicarakan tentang kita sebenarnya, bukan tentang orang lain. Sebab bila kita berada dalam dunia digital itu, kita juga adalah sebahagian daripada warganya begitu. Dan sudah pasti, kan? Sudah pasti apabila kita fokus tentang etika komunikasi ini dalam dunia yang menyangkut tentang netizen jurnalisme ini, dia berbeza dengan keadaan jurnalis ataupun wartawan gitu ya, yang profesional, yang harus mengambil mata kuliah di peringkat mungkin S1, S2, mungkin S3, dan
pekerjaannya itu adalah jurnalis begitu ya, dia amat berbeza begitu. Walau bagaimanapun kita akan menyentuh sedikit tentang yang dikatakan full time jurnalis ataupun sepenuh masa jurnalis, ataupun memang profesionnya itu sebagai jurnalis, sebagai wartawan begitu kan. Tetapi ruang lingkup netizen jurnalisme itu sedikit berbeza walaupun ada berkaitan yang begitu. Saya mulakan dengan satu pernyataan ini yang barangkali mahasiswa sudah biasa dengan kenyataan ini kan. We cannot not communicate, kan begitu kan. Saya fikir semua orang, sesiapa pun yang mengikuti kuliah komunikasi, kalimah ini biasa kan. We cannot not communicate. Kita tidak tidak bisa untuk tidak berkomunikasi kan. Bukan berarti kita berkomunikasi itu harus bercakap kan begitu kan. Anda yang mengikuti kuliah saya pada petang ini dalam keadaan tidak membuka kamera kan, saya berkomunikasi itu tidak tulis, cuma satu hala begitu kan. Malah kalau kita berkomunikasi secara interpersonal antar individu gitu kan, seorang bercakap, seorang lagi diam, tidak bercakap, tidak bermakna tidak ada proses komunikasi berlaku di situ kan. Malah kalau dua-duanya diam itu pun juga ada proses komunikasinya kan. Seorang mungkin merasa sedih, seorang itu menitiskan air matanya, dan seorang itu sekadar memandang kan. Jadi titisan air mata itu mengandungi message non-verbal begitu kan, yang menandakan kesedihan, mungkin kemurungan, atau kalau kita tidak menitis air mata, kita tersenyum, kita ketawa kan, membaca mesej daripada WA kita kan gitu di HP kita itu menimbulkan tanda tanya kan daripada rakan-rakan teman-teman kita. Tetapi sebenarnya kita menghantar satu mesej tanda kegembiraan begitu kan, yang ditafsirkan kita ceria, kita menerima mesej yang sangat berharga, yang menyukakan hati kita kan. Cuma timbul persoalan di situ, bagaimana harus kita berkomunikasi apabila kita bersetuju dengan kalimah ini, frasa ini, we cannot not communicate. Lewat apa seseorang itu harus berkomunikasi kan. Langsung saya majukan dengan slide yang ketiga ini kan, berlaku perubahan cara berkomunikasi daripada dahulu sampailah mungkin akan datang itu kita tidak tahu bagaimana caranya kan. Kalau kita mengikuti ilustrasi di situ kan, pada zaman dahulu itu kita first written word di atas batu-batu begitu kan. Untuk pengetahuan siswa saya, S3 saya meneliti manuskrip langka di bumi Melayu, di alam Melayu termasuk di bumi Aceh kan, meneliti pesan-pesan Islami yang yang berbasiskan tasawuf begitu daripada para pendakwah sufi. Dalam konteks komunikasi, saya memikirkan pada ketika itu adalah satu cara komunikasi untuk menyampaikan pesan Islam itu ke seluruh alam Melayu itu melalui kitab-kitab ditulis langsung oleh para ulama kita kan, yang hari ini dapat dibaca dan diikuti dan dikaji begitu sehingga di peringkat S1, S2, S3 itu sudah digitaliskan begitu kan. Tetapi itu corak ataupun pattern cara berkomunikasi kan. Kita dulu ya, ada emailnya, sekarang ada Twitter dan segala macam itu adalah perubahan cara berkomunikasi.
Saya langsung teringat ada satu frasa juga. Apakah kita tidak boleh tidak boleh hanya berdiam diri, tidak berpartisipasi dengan perubahan ini, kan? Apakah harus kita membuat sedikit adjustment ataupun sekadar duduk di dalam gua untuk tidak mengikuti perkembangan ini, kan? Sama ada we adjust or we die. Sama ada kita membuat adjustment atau kita mati begitu saja dengan perubahan-perubahan itu, kan? Seingat saya di awal pertumbuhan atau kemajuan era komunikasi yang begitu pantas, sedikit perbincangan dalam kalangan sarjana kita, apakah perkembangan komunikasi itu membawa nilai-nilai yang netral atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang yang membuat teknologi komunikasi itu, kan? Sehingga kan para ulama kita harus bagaimana untuk memberi reaction terhadap perubahan-perubahan tersebut. Apakah harus berdiam diri? Berdiam diri arti kata cukup memadai dengan medium komunikasi yang konvensional, begitu, kan? Ataupun memberi satu reaction positif. Kita juga harus kaya dan membuat adjustment dengan perubahan tersebut, kan? Dari situlah timbul wacana demi wacana sehingga mewujudkan satu istilah dipanggil teknodai. Teknodai. Saya tidak pasti di Indonesia apakah kalimah teknodai ini sudah diguna pakai, tapi di Malaysia seawal-awal bila perubahan komunikasi itu berlaku, maka wujudlah istilah teknodai, iaitu para pendakwah yang memanfaatkan segala macam teknologi termasuk teknologi berkomunikasi itu, ya. Dan ini adalah sebahagian juga perubahan-perubahan komunikasi yang berlaku yang kita tidak boleh untuk menyekat kemarahan mereka. Perkembangan ini kan begitu, kan begitu pantasnya dia berlaku, maka kita harus untuk memberi satu reaction yang positif dalam keadaan itu, kan? Begitu juga dalam dunia digital, kan? Kita ada dinamakan Facebook. Cuma malangnya Facebook ini untuk kita kata warga bukan warga anak-anak muda sekarang ini. Facebook ini dia adalah untuk orang-orang yang dewasa, orang yang kita kata 40-an umurnya, 50-an, barangkali 60-an. Tapi anak-anak muda ini, kan, saya mengambil contoh anak-anak saya, kan mereka tidak ada Facebook, mereka ada Instagram, mereka ada Twitter, begitu, kan. Maka itu adalah dikata lingkungan keberadaan warga kita, kan, yang harus diteliti secara bersama supaya kita ini bijaksana menanggapi segala yang ada. Apa yang saya katakan lingkungan digital ini, digital ini berasal dari perkataan Latin digitus yang bermaksud jari atau fingers, jari-jari. Itu masuk asal digital, kan. Kalau jika kita meneliti alat-alat digital itu, kan permainannya dengan jari, kan. Kita ambil HP misal kata, kan itu dengan jari, kan. Saya bercanda dengan teman-teman saya di OKM, kan, apa yang boleh kita moving forward selepas dunia digital ini harus dengan jari. Apakah ada satu mekanisme bagaimana kita mau akses semua alat-alat digital ini? Teman-teman saya gimana? Kan saya mengimpikan
kan, disebab moving forward digital itu, kita pakai niat saja. Kan, kita niat, supaya kita berniat dalam hati kita, innamal a'malu binniyat itu mau membuka HP. Sekarang ini kan passwordnya itu kan sudah bukan pakai nombor lagi, sekarang sudah pakai wajah begitu, muka kan, kita letakkan muka kita itu di depan HP kita, maka kita boleh akses kan. Sampai begitu sekali kita memikirkannya kan. Begitu juga kita berbicara tentang IR 4.0 begitu kan, yang melihat tentang alat-alat digital itu ataupun alat-alat mesin, alat teknologi yang begitu canggih, begitu sophisticated, yang begitu maju begitu kan. Tetapi percayalah, Barat sudah memikirkan sekarang ini 5.0 IR kan, walaupun temponya itu masih belum masuk lagi 5, tapi sudah memikirkan what's next after 4.0, what's next kan. Mereka mengambil satu perkiraan bagaimana memanfaatkan devices yang ada ini dengan memberikan nilai-nilai manusiawi dalam peralatan tersebut. Sebagai contoh, robot itu kan bisa untuk di set up ke kanan, ke kiri, melakukan segala macam perbuatan manusia itu. Tetapi bagaimana harus diberikan nilai-nilai manusiawi ke dalam robot, kan? Humanistic element dalam robot itu sudah dibincangkan oleh para pengkaji-pengkaji, malah mereka yang berada dalam digital society. Secara sederhana saya perkatakan di sini, di lingkungan digital itu ialah lingkungan yang dibentuk oleh alat-alat devices, elektronik, komputer, teknologi internet, telefon genggam ya di sana kan, telefon pintar ataupun smartphone dan pelbagai devices yang semuanya itu untuk memproses data, membentuk komunikasi secara benar dan juga secara maya. Benar itu ya sekarang ini saya berbicara memang saya ini kan, dan Anda itu di sana kan, itu secara maya. Malah sudah ada satu produk begitu kan, kita berada dalam dewan kuliah itu kan, cuma saya seorang berbicara tapi seolah-olahnya siswa saya duduk di depan saya kan. Itu sudah ada kan, dan bukan macam sekarang ini kan, para dosen di UIN, di Antasari, siswa itu berada di sana kan, dan saya berada di Malaysia dalam ruangan saya kan. Tetapi dalam keadaan lingkungan digital ini kan, saya berada dalam dewan kuliah, memberikan kuliah, dan saya memerhatikan siswa-siswa saya berada dan duduk di atas kerusi dalam dewan kuliah. Secara mayanya mereka tidak berada dalam dewan kuliah, tetapi saya melihat mereka berada dalam kuliah kan. Yang itu sudah ada dibuat, bagaimana kan, malah melibatkan AI begitu kan, artificial intelligence kan. Saya masuk Facebook, masuk Insta, saya jadi terkejut apabila Bapak Presiden Jokowi itu bicara Arabnya itu sangat fasih. Saya terkejut kan, kok Pak Jokowi bisa ya ngomong Arab. Tapi itu AI. Dan Pak Mahathir kami, mantan Perdana Menteri kami, berbicara dengan bahasa Jepang di United Nations. Tapi itulah lingkungan, kita kata apa ya, lingkungan
digital yang ada begitu. Dah malah kita secara sederhana saya perkatakan lingkungan digital itu memasuki setiap bidang kehidupan dan sukar dipisahkan. Kan itu yang saya kata, sama ada we adjust or we die, sama ada kita adjust ataupun kita mati sebelum masanya begitu kan. Dan ruang lingkup kita itu di mana? Ruang peribadi di rumah kita, kan begitu, peralatan rumah kita, malah ruang publik seperti di dalam institusi pendidikan sekarang ini kan, perniagaan kerajaan di peringkat government, malah juga di peringkat kerohanian begitu kan. Kita membaca surah Yasin itu secara beramai-ramai di lingkungan digital kan, walaupun secara afdalnya itu di masjid, di musala, dilanggar begitu kan, tapi dalam keadaan tertentu masa hari itu kita dilanda COVID begitu kan, itu acara yasinan itu dibuat secara digital begitu kan. Itu sehingga sudah menjadi normal atau normalisasi ruangan digital sekarang ini. Berlaku di mana-mana kan. Hatta saya ke Jepang bulan November ataupun awal akhir Oktober itu kan, saya membawa para siswa saya membuat dakwah street di Osaka, di Kyoto, dan juga ada interaksi dengan para dosen di beberapa universitas di sana kan. Ruangan kita kata lingkungan digital melibatkan devices ini, bila kita masuk kamar kecil itu kan, berbeza dengan apa yang ada di tempat kita kan begitu kan. Bila kita masuk kamar kecil itu, buka saja pintunya, maka mangkuk tandas itu kan, dia ada penutupnya. Bila kita buka pintu, dia akan terbuka sendiri kan. Semuanya itu ada melalui digital begitu kan. Dia ada infrared dia kan. Kalau kita ingin qada hajat itu kan, kita boleh set dengan lagu-lagunya kan, supaya kita boleh menyelesaikan qada hajat itu secara tenang begitu kan. Dan itu yang saya masukkan, ruangan lingkungan digital itu memasuki semua ruang kehidupan, hatta ruang peribadi di rumah kita begitu. Okey. Ini yang saya perkatakan bila saya bicara secara fizikal di sambutan mahasiswa baru tempoh hari itu, dengan 9 elemen bagaimana seseorang itu bila berada dalam dunia digital kan, dia menjadi digital warga kan, atau warga digital kan. Dengan pertama ialah ada 9 perkara penting, iaitu digital access kan, mudah untuk akses internet sebagai contoh, digital commerce, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and responsibilities, digital health and wellness, dan digital security. Dan 9 elemen ini, alhamdulillah, ada seorang siswi saya mendapat S3 baru-baru ini. Kemarin kita wisudakan beliau. Alhamdulillah, graduate on time, dapat thesis terbaik itu ya, cemerlang. Ini sertifikatnya saya terima daripada UKM. Gitu, mengkaji tentang 9 elemen ini dari perspektif Islam kan. Ya, ini kerangka barat, tetapi kita melihat bagaimana ada elemen Islami dalam dunia digital itu kan, yang unit itu harus berada dalam lingkungan semua orang berada, tetapi di manakah elemen Islaminya itu kan. Setiap elemen itu dikaji satu persatu kan, dan mendapat perhatian daripada pembaca, penilai, penguji tesis S3 ini, sehingga kan memberikan tesis cemerlang kepada beliau kan. Bukan kerana supervisornya, tetapi kerana kebijakan siswi tersebut. Saya katakan di sini kan, semua orang ingin menjadi warga digital, all good digital citizen.
Semua orang begitu, kan? Dan itu yang berlaku keselesaannya, kan? Tetapi harus memperhatikan elemen-elemen ini, kan? Perlu protect private information for themselves and others. Ini harus diberi perhatian, kan? Kita tidak boleh untuk memberikan segala-galanya akses tentang kita. Di Malaysia, saya nggak tahu di Indonesia begitu, apabila berlaku pencerobohan data pribadi seseorang itu, apabila seseorang itu expose tentang dirinya, kan, seharusnya protect private information for themselves and others, respect themselves and others, perlu menghormati orang lain, stand up for cyberbullying when they see it happening, harus melihat apa yang berlaku cyberbullying, kan. Saya nggak tahu istilah dalam bahasa Indonesianya itu, kan, cyberbully ini, dan saya juga meminta pelajar saya, siswa saya untuk melakukan penelitian terhadap cyberbully yang berlaku di OKM, walaupun warga kampus, tapi barangkali ada dalam kalangan siswa dan siswi. Respect copyright and intellectual property. Harus ada menghormati karya cipta orang lain. Carefully manage their digital footprint, kan, balance the time they spend online and using media. Yang ini perlu seimbang antara menggunakan masa bila berada dalam dunia digital atau dunia maya ini, kan. Nanti saya tunjukkan statistiknya, kan. Negara mana yang paling banyak akses menggunakan bila berada dalam dunia digital, menggunakan internet segala macam, kan. Sangat memeranjatkan. Sama ada Malaysia kah atau Indonesia kah berada di tempat yang teratas. Nanti kita lihat berapa persentasenya stay safe online, kan. Dan apabila kita sebagai pengguna ataupun lebih dekat kita kata sebagai dai, pendakwah, bila kita berada dalam dunia digital ini, kita harus meneliti bagaimanakah mad'u kita dalam dunia digital, yang pesan dakwah itu harus sampai kepada mereka. Sebab warga digital atau warga jaringan atau netizen ini punya karakter yang berbeza cara fikir dan cara bertindaknya, kan. Sangat beza, kan. Saya mengambil contoh, kalau kita membuat penelitian, kan, kita ada dipanggil generation baby boomers, kita ada dipanggil generation X, kita ada generation Y and Z, kan, begitu. Dan setiapnya itu berbeza, kan, dia punya karakter, cara berfikir, kan. Makanya kalau sebagai dai, kan, harus meneliti ini, pesan dakwah kita itu sampai ke generation mana, kan. Secara jujur saya generasi baby boomers, kan. Mungkin para dosen kita juga baby boomers, itu istilah dalam dunia digital, baby boomers, kan. Generasi Y misal kata generasi Facebook, Twitter, Instagram, MySpace. Generasi Z, kan, Z misal kata generasi yang lebih savvy menggunakan internet, aplikasi maya, lebih bersifat terbuka, tidak boleh hidup tanpa teknologi, kan. Bangun-bangun itu sudah mencapai HP-nya, melihat pesan daripada WA-nya itu, kan. Dan termasuk juga generasi atau generation Y lebih suka berkreasi tanpa suara dan sebagainya. Ini harus diteliti di manakah, sebab karakter setiap generation itu atau bagi itu sangat berbeza. Sebab itu ada pertentangan gitu, digital versus traditional. Ini harus dipahami bagaimana kedudukannya.
Social media has changed the lives of modern society. Sebab itu, kalau siswa dan siswi juga para dosen boleh search di Google, kita akan jumpa digital society, kan? Malah di Indonesia juga ada Indonesian Digital Society, Malaysian Digital Society yang memberikan supaya akses maklumat ataupun informasi itu mencapai di seluruhnya. Okay. Ini adalah perbezaan antara traditional media dengan new social media, kan? Yang akhirnya itu untuk menciptakan satu ruangan publik baru yang lebih besar dan luas daripada ruang publik yang telah sedia ada. Dengan traditional media, kita ada koran gitu ya di Indonesia, atau surat khabar, television, mungkin radio. Kalau surat khabar itu kan kita hanya membaca tulisannya saja dengan melihat gambar-gambar. Kalau televisi itu kita melihat gambarnya dan mendengar suara. Tetapi dengan new social media itu dia menggabungkan kesemuanya itu dalam satu wadah begitu kan. Ini perbezaan new social media. Nah, ini satu saya melihat satu situs berkaitan tentang countries with the highest internet penetration rate as of October 2023. Baru saja 2 Oktober 2023 begitu kan. Negara yang teratas itu kan negara Norway dengan 99 ya persen kan. Saudi Arabia kan begitu, United States Emirates, Switzerland, Denmark kan. Dalam lingkungan itu Malaysia ada di situ selepas South Korea kan. Di mana negara anda? Negara anda di mana? Indonesia. Di sini. Sekitar berapa persentes tu? 60 lebih kan? 60 lebih. Jadi negara saya juara. Gitu kan. Dan apabila begitu maka orang yang banyak menggunakan internet itu sudah pasti apabila kadar penetration rate internet itu melebar, maka pengguna itu juga juga meluas betul dalam kalangan warga. Persoalannya, apakah tantangannya apabila berlakunya bila berada dalam dunia digital yang begitu luas kan? Pertama ialah penciptaan satu ruang publik baru yang lebih besar dan luas ketimbang ruang publik yang telah ada sebelumnya kan. Kita perlukan satu ruang yang lebih besar untuk berkongsi, share informasi dan juga untuk menyimpan informasi. Tantangan yang kedua ialah saya percaya mahasiswa kan apabila mempelajari tentang ilmu komunikasi ini, kita akan membahaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi seperti intrapersonal kan, intrapersonal, interpersonal, apa lagi, komunikasi kelompok, komunikasi massa yang itu dalam ruangan apa ya kita katakan traditional media kan ataupun conventional media kan, tetapi dalam dunia digital untuk kita memperkatakan intrapersonal, interpersonal, kelompok dengan segala macam teori dan modelnya itu bukan semudah itu ingin perkatakan, walaupun secara jujur saya mengatakan ini adalah fundamental untuk kita berkata-kata, berbicara dalam dunia sebenar. Saya ada seorang teman, dosen di sebuah universitas swasta di Malaysia. Beliau mengambil keputusan untuk berhenti pensiun awal daripada menjadi dosen. Belum mencapai usia 55, beliau sudah pensiun. Kan? Saya bertanya sebab beliau bidang komunikasi media penyiaran kan.
banyak mengajar saya tentang dunia penyiaran. Uh, saya bertanya kenapa mau berhenti menjadi dosen, kan? Apabila beliau memberi kuliah berkenaan tentang falsafah dan etik komunikasi, philosophy of communication from Islam perspective, kan, membuat perbandingan dengan Western communication, kan, beliau rasa kecewa dengan siswa dan siswi yang berada dalam yang banyak berada dalam dunia digital ini sudah tidak mahu berpegang kepada falsafah dan etika komunikasi, apatah lagi yang berusulkan Islami, kan. Sebab itu adalah fundamental untuk berkomunikasi, apatah lagi bila kita berbicara tentang intrapersonal yang melibatkan komunikasi transcendent, begitu kan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, hablum minallah hablum minas itu rupa-rupanya sekadar teori dalam dunia digital. Ini menurut beliau begitu. Jadi beliau merasa kecewa dan beliau depres dengan keputusan pelajar, dengan karakter pelajar, kan? Sehingga beliau murung memikirkan apa sudah jadi dengan generasi muda sekarang ini. Dan semua karakteristik khas dalam old media dapat disatukan dalam dunia new media. Itu kesan dan tantangannya. Dan harus diberikan jawapan-jawapan dari perspektif Islam, misal kata, dari segi dakwah. Bagaimana kita harus menggunakannya itu dalam kepentingan dakwah. Sisi positifnya, ia berkembangnya media internet, kan? Salah satunya adalah memudahkan kegiatan komunikasi dan jurnalistik, sama ada pihak profesional, wartawan profesional ataupun warga biasa, kan. Itu sisi positifnya begitu, kan. Dan satu lagi harus difikirkan bagaimana masyarakat pengguna internet itu boleh terdorong untuk ikut partisipasi dalam aktivitas jurnalistik, kan, bukan sekadar orang-orang yang mempelajari jurnalistik itu, kan, di peringkat formalnya S1, S2, juga mungkin barangkali S3, mengikuti professional courses to be a journalist, kan, begitu. Tapi apabila sudah berada itu, siapa-siapa juga boleh menjadi wartawan, begitu, kan. Dan juga timbul persoalan juga dengan berlaku limpahan informasi yang berada dalam dunia digital itu, bagaimana harus memilih dan memilahnya untuk dikongsikan dengan audiens ataupun dengan target group gitu. Jadi akhirnya aktivitas itu pada akhirnya semakin menumbuh kembang kegiatan citizen journalism yang pada mulanya bergelora di Amerika Syarikat, terutama dalam pemilihan presiden di tahun-tahun 1980-an itu, kan? Dan media internet tidak hanya menjadi media warga untuk mengakses berita dan informasi, tapi juga digunakan warga untuk menulis dan juga mempublikasikan berita atau opinion yang mereka buat untuk khalayak ataupun audiens mereka. Ini sisi positifnya. Tetapi di samping kita mensyukuri sisi positif ini, kalau boleh saya berkatakan begitu, kita juga melihat apakah tantangan dia, terutama dalam konteks dakwah itu sendiri, kan? Okay. Ini perubahan yang berlaku daripada jurnalis tradisional atau konvensional atau profesional kepada citizen journalism dan netizen journalisme. Itu perubahan yang berlaku, kan. Ada kenapa dia berubah daripada profesional jurnalis kepada citizen journalisme, itu ada dia punya faktor-faktor dan sebab-sebabnya. Cumanya yang ingin kita
kongsikan di sini ialah kan kesan-kesannya ialah perkongsian yang bagaimanakah, message yang bagaimanakah, atau pesan yang bagaimanakah yang dikongsikan oleh netizen journalism ni, atau netizen jurnalis ini bagaimana, kan? Barangkali kita boleh memikirkannya sekiranya jurnalis profesional itu kan mereka itu terikat dengan kod etik jurnalis yang akhirnya untuk mewujudkan masyarakat yang bagaimana, apakah ia terpakai dengan citizen jurnalis, kan? Saya tertarik dengan satu penelitian oleh seorang profesor di Malaysia, kan? Profesor Fauzan daripada IUM, International Islamic University Malaysia, yang beliau profesor dalam bidang digital ini, kan? Apabila kita berada dalam dunia digital, kan, yang kita sharekan ini adalah informasi yang begitu banyak sekali. Akhirnya kita ingin mewujudkan masyarakat yang bagaimana? Apakah masyarakat yang bercirikan information society, dan masyarakat yang sekadar mempunyai maklumat atau informasi semata-mata, kan? Ataupun kita mewujudkan society yang berbasiskan knowledge, dipanggil knowledge society, atau kita mahu melahirkan, membina satu dipanggil wisdom society. Saya meneliti istilah-istilah information society, knowledge society and wisdom society ini, apakah ada perbezaan antara ketiga-tiga ini, kan? Yang dipanggil information, knowledge and wisdom, kan? Ternyata dia berbeza, kan? Sangat berbeza, kan? Perbezaan antara informasi dengan knowledge itu juga sudah berbeza, kan? Ini yang saya katakan tadi, begitu banyak informasi yang ada dalam dunia digital, dunia maya ini, kan? Kita harus memilih yang manakah dia ilmu ataupun sekadar maklumat. Sebab al-ilm wal maklumat itu, walaupun kata dasarnya itu ain lam mim, ilm, tetapi dia sangat berbeza. Sangat berbeza, kan? Saya cuba meneliti apa yang dimasukkan oleh ilmu oleh Profesor Said Naqi Al-Attas, begitu, kan? Bila mengatakan ilmu itu adalah the arrival, kan? Satu ketibaan dalam diri seseorang itu yang bermakna, kan? Sesuatu yang bermakna tiba dalam diri seseorang itu ilmu, kan? Tapi kalau sekadar ingin tahu, ya sekadarnya itu maklumat, kan? Sebab itu kebanjiran maklumat dalam dunia digital di maya ini harus dipilih, disaring supaya yang benar-benar informasi, yang benar-benar ilmu, atau dia sekadar sampah, kan? Sekadar sampah. Sebab itu barangkali dosen-dosen juga mengalami pengalaman bersama dengan saya bila kita meminta para siswa kita untuk menyelesaikan, menyempurnakan tugasan-tugasan dalam mata kuliah itu, kan? Budaya copy paste itu berlaku, kan? Begitu, kan? Copy paste, copy and paste, kan? Seolah-olahnya tidak membaca artikel itu, apakah artikel yang berwibawa, daripada jurnal yang berwibawa, daripada situ yang berwibawa, yang akhirnya itu dalam assignment tugasan itu, ya kadang-kadang mengandungi sampah-sampah sahaja. Minta maaf saya menggunakan istilah itu, tapi begitulah apabila berlaku kebanjiran maklumat itu yang disajikan kepada masyarakat, apakah information atau knowledge, lebih jauh wisdom atau dipanggil hikmah, kan? Hikmah, kan itu terkandung dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha, kan? Begitu, kan? Allah
pesan Allah itu di dalam itulah Al-Quran begitu kan. Jadi berbalik kepada peran netizen journalism ini atau netizen jurnalis ini, apakah ada pemikiran begini untuk mewujudkan information society atau sekadar ataupun knowledge society, atau lebih besar adalah wisdom society. Yang ini kalau jika dibuat penelitian begitu kan dalam konteks konteks mungkin di Kalimantan Selatan itu cukup menarik itu melihat dan bagaimana peran jurnalis profesional atau peran netizen jurnalis itu kan. Mungkin kasusnya mungkin diambil daripada para pendakwah atau di mana gitu ya. Ini saya sekadar menimbulkan persoalan saja untuk difikirkan bersama ya. Saya masih ada waktu atau cukup? Masih banyak tu ya. Mungkin Pak, 10 menit lagi ya Pak. Ya, siap. Siap. Okey. Secara mudah saya katakan apa nama wartawan warga itu ialah dari sini, iaitu mereka yang menjalankan tugasan kewartawanan tanpa latihan kewartawanan yang formal. Begitu ya. Ini saya boleh katakan begitu, dikatakan wartawan warga ataupun yang nama itu pelbagai ya, bukan sekadar netizen tetapi namanya juga network journalism, citizen media, public journalism, participatory journalism, grassroots journalism, open source journalism, democratic journalism, guerrilla journalism, straight journalism, historical journalism. Banyak sekali. Ini nama-nama gelaran ataupun nama-nama lain bagi wartawan warga atau netizen. Community media, random act journalism, bridge media, interactive journalism, kan? Audience material. Ini semua nama-namanya. Cuma ya, ada satu kajian penelitian itu yang sangat menarik yang saya temui kan di ayat yang kedua itu, kewartawanan warga tidak harus disamakan dengan accidental journalist. Kan saya enggak tahu sama ada anda biasa dengan istilah ini, accidental journalist. Siapa dia accidental journalist? Mereka yang berada satu-satu tempat kejadian, merakamkan gambar dan video kejadian tertentu, kemudiannya rakaman dan gambar berkenaan dimuatna ini diupload atau diunduhkan di halaman Facebook dan media sosial yang lain. Itu accidental journalist yang saya dulu pun berkira-kira siapa pun boleh menjadi netizen journalism atau netizen jurnalis. Rupanya enggak. Kan? Netizen jurnalis yang murni adalah walaupun mereka tidak punya S1, S2, tapi mereka ada bimbingan dan garis panduan, kan? Tetapi kalau kita berada di mana-mana, katakan ada mobil yang ketabrakan begitu kan, kita kan selalu mengambil HP kita kan, kita ambil kan gambarnya, buat video kan, dan kita upload. Itu dipanggil accidental journalist. Yang dulu pun saya berkira-kira wartawan warga itu sama dengan accidental journalist, rupanya berbeda kan. Dalam kasus di Malaysia khususnya kan, saya mengambil contoh kasus di Malaysia, CJMY kan, yang mewujudkan satu portal Malaysia Kini. Kan, mereka ini mencari warga-warga biasa yang mereka latih sebagai wartawan netizen, kan? Walaupun tidak mengikuti secara profesional full time, tetapi mereka diberikan latihan ataupun bimbingan secara tidak langsung begitu. Kenapa? Sebab tadilah nak mewujudkan information society kah ataupun knowledge society kah ataupun wisdom society. Itu sangat penting. Akhirnya matlamat dan objektifnya itu apa? Sebab itu ini usaha di Malaysia begitu. Di Indonesia saya serahkan kepada anda apakah ada begitu.
kan. Di Korea Selatan ada Oh My News. Itu di kasus di Korea Selatan, kan. Sebentar saya skip lagi apa yang berlaku. Okey. Dalam situasi kelahiran wartawan warga di Malaysia, ia bukanlah semata-mata kerana berlakunya bencana alam dan tragedi, kan. Di Indonesia, kewujudan wartawan warga ini bermula daripada tsunami 2004 di Aceh. Itu dia punya sejarah kemunculan wartawan warga pertama di Indonesia, kan. Tetapi di Malaysia ini bukan kerana berlakunya bencana atau tragedi, tetapi lebih kepada senario politik negara dan kegagalan peranan dimainkan oleh media tradisional dan undang-undang penerbitan yang sangat ketat yang dipastikan oleh kerajaan Malaysia. Ini mengikut satu penelitian. Tetapi dalam satu penelitian yang lain, di Indonesia itu tidak sangat kan terkait dengan senario politik, tapi lebih kepada bencana alam, tragedi dan juga apa-apa yang berlaku dalam masyarakat. Itu perbezaan antara kewujudan netizen jurnalisme di Indonesia juga di Malaysia. Ini punca kewujudan wartawan warga di Malaysia. Mengikut penelitian, pertama ialah pengamal media di negara Malaysia dikatakan tidak membenarkan untuk melaporkan berita berunsur penyiasatan terutama berkaitan dengan ahli politik yang punya latar belakang skandal. Yang kedua, pengamal media hanya dibenarkan untuk melaporkan berita yang baik-baik berkenaan dengan kerajaan. Ketiga, pengamal media tradisional ditakutkan dengan satu undang-undang Akta Rahsia Rasmi, Akta Keselamatan Dalam Negara yang menyebabkan mereka takut-takut, kan. Tapi akhirnya informasi berlaku dalam dunia maya ini tanpa sempadan, akhirnya berlaku juga kebanjiran maklumat dan juga berlaku kebanjiran perkongsian maklumat, kan. Timbulkan persoalan terakhir ini, apakah wartawan warga punya kod etik yang jelas sama seperti wartawan full time dan wartawan profesional bertugas dengan asas kod etik sebagai wartawan? Ini satu persoalan yang ni, kan. Dan saya meneliti tidak ada satu kod etik jurnalis untuk wartawan warga, kan. Ini kasus di Malaysia saya enggak jumpa lagi, kan. Sebab itu saya kongsikan sini di Malaysia itu kod etik jurnalisnya itu meliputi perkara-perkara wartawan melaporkan kebenaran, dan saya fikir kod etik jurnalis ini terpakai juga sama ada kepada wartawan profesional dan juga wartawan warga, kan. Dan kita juga ada kod etik wartawan Muslim, begitu, kan. Perlu berpegang kepada akidahnya, syariah dan juga akhlak, termasuk juga konsep al-ihsan juga perlu dititipkan apabila menjadi wartawan Muslim, hatta menjadi wartawan warga ataupun netizen jurnalis, kan. Dan kita ada dipanggil gatekeeper atau penapis maklumat, yang saya fikir mana-mana pelajar mengikuti komunikasi ini adalah sangat penting. Gatekeeper ini sangat penting sebab dia menapis segala maklumat yang ada untuk disajikan, dikongsikan kepada audiens ataupun pembaca. Ini adalah satu model untuk media tradisional seperti koran, surat khabar, begitu, kan. X itu adalah sumber maklumat, kan. A itu adalah pengirim, pengantar maklumat. C itu adalah gatekeeper-nya dan B itulah penerima dan juga ada maklum balas. Satu persoalan, kan, persoalan dalam era teknologi maklumat, siapakah yang menjadi gatekeeper-nya, kan. Dalam penelitian saya berdasarkan kepada kajian-kajian artikel sebagainya, kan, setiap pembaca dalam talian online adalah gatekeeper, kan. Kita sebagai wartawan netizen share segala maklumat itu, kan, dan kalau sepatutnya kita yang menjadi gatekeeper-nya, memastikan maklumat yang berwibawa, yang beretika, yang akurat dan segala macam itu dikongsikan kepada audiens. Dan pembaca juga adalah gatekeeper yang
berupaya untuk menapis segala maklumat itu sama ada betul ataupun tidak, kan. Dan saya timbulkan beberapa soalan di sini, kan, supaya kita boleh memikirkan, membuat penelitian bagaimanakah netizen jurnalis harus menjadi pendakwah dalam lingkungan atau iklim digital yang dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia sejagat sesuai dengan misi dakwah para anbiya seperti termaktub dalam surah Fussilat ayat 33, "Man aslu qalan min da'a ila Allah." Apakah mekanisme sarana dakwah bin nizam, dakwah secara bersistem harus diwujudkan bagi melahirkan netizen jurnalis yang mampu menyampaikan dakwah dalam lingkungan iklim digital. Apakah perlu mewujudkan fake al-amba, news fake ataupun fake al-akhbar dalam kerangka fake al-i'lam, communicating fake dalam mengangkat martabat netizen jurnalis dalam sebagai pendakwah yang berbawa. Dan akhirnya, bagaimanakah fake at-tabayun, kan? Fatabayanu dalam Quran boleh berfungsi menjadi elemen kod etika jurnalis yang mampu mengangkat martabat kedudukan wartawan Muslim yang sekaligus menjadi pendakwah dalam alam cyber di lingkungan digital. So ini persoalan yang perlu difikirkan bersama, kan, supaya ada penelitian-penelitian yang sangat berguna dalam supaya kita adjust dunia digital dan kita memanfaatkan dalam terutama bila kita menyampaikan berita-berita tertentu dalam dunia digital. Sekadarnya itu perkongsian sangat sederhana daripada saya, kan. Saya kembalikan kepada Ibu Rizkatul Hasanah. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya, demikian tadi ilmu dari Bapak Dr. Zulkifli bin Haji Aini tentang etika komunikasi netizen jurnalisme. Semoga dari semua yang Bapak paparkan tadi bisa mendapatkan kita ilmunya itu bisa kita ambil gitu. Nah, saya buka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang berhadir di sini. Silahkan mungkin Risa Madina atau Habibi, silahkan. Jadi saya ulang dulu lah dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa di dalam dunia cyber itu ada teknodai ya, kalau di Malaysia itu namanya teknodai, dan Bapak untuk di Indonesia sendiri beberapa jurnal menyampaikan bahwa teknodai ini kalau di Indonesia biasa disebut sebagai kiai medsos, Pak. Jadi ada beberapa kiai medsos yang di Indonesia itu seperti Ma'ruf Khozin, Gus Baha juga, walaupun bukan beliau langsung yang terjun di dalam dunia medsos, tapi mereka memiliki tim-tim yang bisa mengupload dan menjawab apa pertanyaan dari para netizen. Gitu. Terus digital itu sendiri berasal dari bahasa Latin digitus, yang berarti jari, dan ada 9 elemen jika di dunia digital itu harus kita perhatikan juga, di mana di dalamnya juga ada tantangan serta ada sisi positifnya. Nah, kalau di Malaysia ada wartawan warga yang tidak sama dengan accidental jurnalis, tapi di Indonesia setiap warga negara yang bukan berasal dari profesional jurnalistik, mereka adalah wartawan warga dan sama dengan accidental jurnalis, seperti itu, Pak. Jadi kalau di Malaysia dibagi 3, di Indonesia cukup 2 aja, Pak. Semua warga bisa wartawan, tapi dengan ketidakprofesionalnya masing-masing, seperti itu, Pak. Baik, silahkan untuk teman-teman yang berhadir untuk memberikan pertanyaan atau hal-hal yang dirasa kurang paham, silahkan disampaikan kepada Bapak Dr. Zulkifli. Ada adik-adik? Nggak ada yang raise hand ya? Muhammad Habibi. Silahkan Habibi. Iya, Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Habibi Rahman dari Lokal 23B. Ingin bertanya, bagaimana kita dapat memastikan kebenaran dan akurasi informasi yang disebarkan oleh netizen dalam konteks jurnalisme warga? Kan marak sekali kan sekarang berita-berita hoax dan macam-macam segalanya. Ya. Pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau dijawab, Waalaikumsalam. mau dijawab langsung Terima atau kita kumpulkan 3 sekali? Muhammad Habibi Rahman, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Bapak silahkan Bapak Dr. Zulkifli bin Haji menjawab pertanyaan dari Adinda tadi mengenai bagaimana kita bisa membedakan apakah yang disampaikan oleh wartawan warga itu hoax atau tidak dan bagaimana itu, Pak. Ya. Pertanyaan ini bergizi gitu kan, sangat pintar itu. Bergizi itu dia, pertanyaan ini kan daripada Tidak ada, anda Pak. Muhammad Habibie Rahman ya gitu. Eh, Kira kalau kita rujuk surah Al-Hujurat itu kan, Screen inja akum fasikun binabain fatabayanu gitu kan. Jika datang satu berita daripada orang fasik itu fatabayanu kan. Makanya tadi persoalan yang terakhir saya uh, kemukakan itu kan, apakah mekanisme tabayun itu harus kita langsungkan dalam dunia digital yang begitu banyak informasinya, entahkan betul entahkan tidak kan begitu kan. Di sinilah kita perlu kembali kepada satu tradisi pengajian Islam itu. Yang paling hampir dan paling tepat ialah tradisi pengajian hadis kan begitu kan. Ada al-jarh wa ta'dilnya kan begitu kan. Sebab dalam satu penelitian yang sempat saya baca sebentar tadi itu ialah bagaimana sanad hadis itu membantu kan bila Nabi itu memperkatakan sesuatu itu kepada para sahabat, kemudian disampaikan pada generasi seterusnya itu kan, sehingga para ulama membuat satu disiplin ilmu dipanggil ilmu hadis kan begitu kan. Disiplin ilmu hadis tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi selepas itu supaya memastikan dia benar-benar hadis Nabi yang statusnya itu sahihkah ataupun sebaliknya itu kan. Dan sudah ada satu penelitian di Malaysia ini kan, bagaimana untuk menentusahkan sesuatu informasi dalam dunia digitalkah atau bukankah itu mengikut konsep ajarah wa ta'dil begitu. Kan walaupun uh, secara lisannya itu mudah disebut, tetapi saya fikir itu perlu disuburkan kembali kan. Sekiranya Win Antasari itu punya mekanisme begitu kan, kita mendidik umat untuk menentu benarkan kan, mana umat dididik bagaimana untuk menentusahkannya itu berdasarkan kepada kriteria itu pertama. Yang kedua ialah kan kita mendidik umat bagaimana harus menggunakan mekanisme para ulama, misal kata para sarjana, dan juga sumber-sumber yang boleh diakses. Dengan sumber itu boleh menentukan yang ini benar, yang ini salah. Kan? Memang secara mudah disebut di lisan, tetapi secara praktisnya itu memerlukan usaha yang kita kata usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh begitu. Kan? Sama juga kan dengan berita-berita hoax tadi, fitnah segala macam itu kan. Jadi uh, perlu ada pendidikan bagaimana kami membuat penelitian di UKM ini dengan siswa-siswa begitu kan. Skripsi S1 kita melihat bagaimana siswa-siswi apabila menerima sesuatu berita itu, apakah perkara pertama yang perlu dikenal pasti, apakah terus share atau terus buat tanda like dan sebagainya. Kan? Dan akhirnya kita memberikan beberapa pertanyaan, apakah anda membuat semakan ataupun membuat pertanyaan terlebih dahulu, sumber itu benar ataupun enggak. Kan? Yang kedua, kan bagaimana anda menentukan kebenarannya itu.
Apakah mencari semua sumber lebih sahih atau bagaimana? Jadi ada beberapa soalan perlu dijawab itu, dan akhirnya siswa-siswi membuat satu kesimpulan begitu, kan perlu ada satu mekanismenya, kan antara tadilah perlu merujuk kembali kepada ilmu hadis yang begitu teliti sehingga kan nak menentukan hadis itu sahih ataupun tidak itu kan kerjanya itu sangat rumit, dan akhirnya kita dapat satu maklumat yang benar-benar akurat dan juga yang sah begitu. Itu pada pandangan saya begitu berdasarkan kepada penelitian yang dilakukan oleh para pengkaji begitu. Wallahu a'lam. Jika ada lagi, Apakah saudara Habibi bisa memahami tadi jawaban dari Bapak Habibi? Terima kasih. Sudah jelas. Jadi ada konsep jarak takdim serta para ulama sendiri mendidik para warganya untuk bijak dalam share, dalam tabayun dan lain sebagainya seperti itu. Baik, silahkan untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, adakah yang ingin ada? Sepertinya tidak ada. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ilmu yang Bapak berikan daging semua dan bisa dimengerti oleh adik-adik kami yang berada di KPI UIN Antasari 2023. Untuk selanjutnya saya persilahkan kembali kepada host kita, saya kembalikan. Demikian tadi dari kami. Saya silakan lagi lanjutan ke host Nasbarina Saharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Ms. Rizkiatul Hasanah MSOS as moderator. And of course, thank you so much for our source is Dr. Zulkifli bin Aini. And the next agenda is speech by Dean of the Faculty of Preaching and Communication, Dr. Haji Muhammad Abdul Amri MA. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Cek suara kedengaran? Terdengar, Bapak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang ulun hormati Pak Kiai, Pak Dr. Zulkifli bin Aini, yang hari ini menjadi narasumber yang luar biasa bagi kami di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Antasari Banjarmasin, khususnya prodi Ilmu Komunikasi ya. Pertemuan yang ketiga apabila bersama dengan Pak Kiai. Nah, mudah-mudahan kita ya kerjasama ini terus berjalan ya. Ya, ulun kemarin baru menerima kabar atau informasi dari Ibu Rizkiatul. Jadi ada kegiatan hari ini sebenarnya tadi yang sudah terjadwal hampir setengah bulan. Sehingga tadi pas jadwal Pak Kiai masuk, ulun juga masuk di memberi materi. Jadi nggak bisa sempat tadi. Jadi minta sama Pak Ika Surya biar nanti terakhir aja gitu Mas Matur. Ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai yang bisa hadir lagi untuk memberikan materi yang luar biasa hari ini terkait dengan seminar ya etika komunikasi netizen jurnalisme. Dimana ini di Indonesia sekarang ini Pak Kiai kan mendekati pilpres nih. Dengan pemilu sekalian juga. Jadi konten-konten yang sekarang berkembang di masyarakat kita di Indonesia itu udah macam-macam. Ada yang
sifatnya gibah, ada yang sifatnya bahkan memfitnah satu sama lainnya. Ya, akhirnya mereka yang masing-masing mendukung ini ada yang senang men-share. Kadang-kadang kontennya juga berbau gibah, berbau fitnah. Itu nggak tahu dia apakah ini benar atau salah. Yang penting share aja gitu kan. Nah, ini bahaya sekali ini. Jadi adanya pertemuan pada hari ini memberikan kepada khususnya kepada mahasiswa kami ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti anak-anak kami mahasiswa ini jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang semacam ini. Karena ini membahayakan ya, membahayakan sekali bagi akhlakul karimah kita. Karena yang namanya gibah, yang namanya fitnah itu hampir semua lin gitu, dari laki-laki, perempuan, anak muda, yang tua, bahkan ada ustadz juga yang ikut-ikutan. Padahal dia sudah ustadz ya. Jadi kesian sekali ini ikut-ikutan, bahwa kadang-kadang kan kontennya itu dibuat sengaja untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Nah, orang-orang yang mendukung ini nggak tahu ini benar atau enggak. Yang jelas share aja gitu kan. Nah, maka anak-anak kami hati-hati ya. Jadi ketika ada anak-anak kami menerima konten-konten atau apa aja yang foto-foto apa misalnya yang kemudian masuk ke dalam HP-nya, itu dicek dulu ya, tabayun dulu. Inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, kata Pak Kiai tadi. Jadi tabayun dulu, ini benar atau enggak nih? Jangan-jangan nih fitnah aja kan. Jangan pun fitnah, gibah aja kan kita sudah berdosa, dosa besar itu kan gibah itu, apalagi fitnah. Nah, gibah ini kalau misalnya kita ikut, nah ini jadi ladang dosa yang akan mengalir setiap orang men-share nanti. Apalagi kalau kita sendiri yang misalnya nih, kita sendiri yang membuat kontennya dan itu adalah gibah, apalagi fitnah, wah itu nanti sampai berapa tahun itu kan orang terus men-share, itu dosanya mengalir terus setiap saat itu. Setiap orang men-share dapat dosanya. Nah, ini hati-hati. Jadi dosa yang tidak terasa ini. Karena kan pahala dan dosa itu sama, itu ada jariahnya ya. Jadi kalau amal jariah itu ada amal yang baik akan mengalir ya. Tapi ada juga amal yang buruk yang mengalir juga kepada dirinya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai nanti anak-anakku yang sudah menuntut ilmu capek-capek banyak pahala, kemudian sholat malam lagi misalnya, puasa lagi banyak udah pahala, tapi kemudian hilang semuanya gara-gara menyebarkan hoax atau menyebarkan gibah atau fitnah. Ini hati-hati. Ya, terima kasih sekali Pak Kiai bisa bergabung dan memberikan waktunya yang sangat berharga. Kami sebenarnya tahu banget Pak Kiai ini sibuk sekali. Jadi terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada anak-anak kami semuanya. Mohon maaf terlambat masuk. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Mudah kita ketemu lagi insya Allah secara offline ya. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for our Dean of the Faculty of Teaching and Communication, Bapak Abdul Amri MA. And ladies and gentlemen, on behalf of the host and the committee, we would like to give our deepest appreciate to you for joining our agenda, and we would like to apologize if there are any inconveniences during this occasion. Let's us close our agenda today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your kind attention. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipoto aja dulu, dipoto. Foto. Foto. Semuanya buka kamera dong, adik-adik. Ya, semuanya bukan kameranya supaya nyaman melihat. Ya, kita Rupanya satu, dua, tiga. Awas menireng. Siapa mau hanya kita. Awas menireng. Iya. Selanjutnya. Ayo buka aja. Siapa yang mau tunjuk?
Ini Pak akun Rizky. KPI Pak. G. Oke. Rizky Atul ya? G Pak. 1, 2, 3. Udah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Udah. insyaallah nanti ketemu Oke. ke sana nanti. Insyaallah. Sama-sama, Angge. Terima kasih banyak, Ada Bapak. rezekinya nanti. Kan? Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Makan soto Bang Ahmad kata. Satu pengamat lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Iya, 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 iya. Iya. Insyaallah nanti kita diaturkan ya. Aja, Kita insyaallah. kasih, Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. insyaallah. Sehat, Insyaallah. sehat Pak Pak Kiai. Dekan. Salam sama ibu, keluarga. Insyaallah, Salam sama insyaallah. ibu, Oke, oke, keluarga. oke. Oke. Berilaan semuaan. Berilah. Aman, sama-sama, Angge. Baik, di kelas G. Dia jangan respon lagi ya bisa kan dipegang omongan dia itu ya itu kita mau naik umur kalian berapa guys. Udah, tutup.